nangis seperti ini. Nah, lu kalau berani ketawa sini depan muka gua nggak ada. Jangan berani ngetawain diri. Rambutnya acak-acakan, matanya kayak mau keluar. Abang, tolong dijaga rombongannya, jangan ada yang pencar. Karena di depan situ nanti sekitar 500 meter, di situ kita lagi ngevakuasi. Jadi gak jauh, 500 meter, seperti apa yang dibilangin tim SAR-nya itu, Bang. Gua lihat kayak polis lain, banyak kerumunan orang, sama kantong jenazah. Wah, gitu. Oh kaget. Lu kenapa? Langsung nunjuk ke arah pohon yang ada di jam 1, Bang. Oh? Bang, itu apaan tuh, Bang? Turun dari pohonan, perempuan. Sejauh mata memandang dia, putih semua, Bang. Jalanan. Pandangannya semua putih. Bener-bener putih. Ya kalau di hutan kan pasti kan ada pohon-pohon ya. Yang dilihat ini putih semua, Bang. Putih. Dan ternyata kanan kirinya itu bisa dibilang kerak ya, kerak putih. Kayak bukan siluman juga sih kalau ya yang dilihat ya emang benar-benar kerak putih, berjejer, Bang, gede-gede banget kalau kata dia, ngelilingin dia lari, mondar-mandir nggak ketemu jalan tuh, Bang. Bener-bener semuanya tuh putih kalau kata dia, nggak ada namanya gelap-gelap sedikit tuh, bener-bener putih. Dan akhirnya sampai dia bener-bener capek lari-larian itu, dia ngeliat kakek-kakek, Bang, di pojokan. Ya compang camping sih kalau kata dia, bawa kayu, dia nyamperin lah kakek-kakek itu, cuma dibilang apa sama kakek itu, bawa ini untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Jali di segmen Kupas Misteri. Kali ini gue mendatangi studionya Selatan Jakarta. Beliau ingin menceritakan pengalaman horornya saat pendakian di Gunung Rinjani dan memasuki kawasan Kerajaan Hanoman dan menjadi gila. Kita langsung aja ke narasumber yang ada di samping gue ini, guys. Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oke, Bang, gue minta sedikit kisi-kisinya dari cerita Abang. Jadi pendakian itu terjadi di tahun 2016, Bang. 2016. Jadi salah satu teman saya masuk dalam kerajaan yang bisa dibilang Hanoman lah ya. Dan saking fatalnya itu, ketika dia turun, setelah seminggu 2 minggu kita nggak komunikasi, sebulan kita komunikasi, ngumpul bareng, dan dapat kabar bahwasanya orang teman saya yang masuk ke kerajaan Hanoman itu setengah. Gimana, Sob? Cukup greget kan? Oke, nanti kita lanjut lagi, Bang. Ditahan dulu. Siap. Untuk ceritanya. Langsung aja kita mulai kupas misteri. Oh ya, Sob, sebelumnya bagi kalian yang menyukai video gua dan menyukai cerita dari Bang Reza, silakan tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya, guys. Dan jangan lupa juga nih kunjungi channelnya Selatan Jakarta. Di situ banyak banget cerita-cerita yang bikin bulu kuduk kalian pada merinding. Tentunya juga ceritanya sangat epic banget. Sob, langsung aja kita mulai ceritanya. Assalamualaikum, Bang. Ini lagi kita salaman lagi biar nggak salah. Oke, Bang. Oke. Langsung aja, Bang, ke inti utama ya, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih banyak nih, Bang, udah mau mampir di studio kita. Mohon maaf gini adanya ya, Bang. Iya.
Jadi cerita ini bermula di tahun 2016, waktu itu Agustus kalau nggak salah ya. Awalnya kita berencana berempat nih bang, berlima. Itu sekumpulan teman-teman SMK. Rencana pengen naik ke Gunung Rinjani. Kita udah nyusun semua planning, beli tiket segala macem. Tepat di hari H sebelum keberangkatan, satu dari teman kita ini ada yang nggak jadi ngikut nih bang. Iya. Alasannya mungkin ya karena pekerjaan. Dan akhirnya kita berangkat dari Jakarta itu berempat bang. Bisa gue sebutin, gua, Nardi, Marker, Madun. Kita berangkat karena pada saat itu kita dapat tiket kereta dari tiket pesawat itu dari Jakarta ke Bali, nggak langsung ke Lombok, karena ada teman kita yang di Bali ini pengen ikut juga. Akhirnya kita ke Bali dulu. Singkat cerita, di Bandara Soekarno-Hatta itu sempat tertahan bang, kita bang berempat, karena disebabkan carrier yang gua pakai ini muatannya melebihi batas maksimal bang, kan karena kalau di pesawat itu kan 15 kilo per orang. Jadi gua kaget nih pas naruh carrier gua itu, ternyata muatan gua itu melebihi kapasitas 19 kilo pada saat itu. Dan akhirnya kita bagus ya, karena temen kita nggak ngikut nih satu, akhirnya sisa bagasi itu dimasukin ke nama teman kita. Alhamdulillah selama perjalanan dari Jakarta ke Bali aman, lancar lah. Tiba di Bali itu sekitar kalau nggak salah jam 7 lah bang, pada saat itu jam 7 malam ya. Sampai di Bali kita sempat istirahat dulu, makan, ngopi. Langsung lah nih si Marker komunikasi temennya yang ada di Bali itu. Awalnya kan kita mau nyamperin mereka di Kuta, cuma karena kita melihat estimasi waktu ini nggak banyak, kira ya udah mau nggak mau gua bilang ke Marker, telepon temen lu, kita janjian ketemu di pelabuhan. Akhirnya ditelepon lah sama si Marker, deal dah tuh bang. Pada saat itu langsung kita berangkat dari bandara sekitar jam 9 malam. Berangkat itu perjalanan dari bandara menuju pelabuhan itu cukup jauh bang, asli sekitar 5 jam 6 jam lah pada saat itu. Perjalanan mulai masukin hutan-hutan gitu, nggak daerah sepi lah, sampai akhirnya kita nyampe lah di pelabuhan itu sekitar pukul 2 atau jam setengah 3 gitu. Ternyata temennya si Marker ini udah nyampe duluan bang di pelabuhan. Akhirnya kita hey, ngobrol-ngobrol, bercanda. Gua selaku ya bukan ketua rombongan juga sih bang ya pada saat itu, mungkin karena teman-teman gua mempercayai gua buat yang ngurus semuanya. Akhirnya gua datengin nih pihak yang buat pembelian tiket, nyari info lah. Situ gua nyari info, ternyata perahu yang bakalan berangkat dari pelabuhan Bali menuju ke Lombok itu adanya jam 7 pagi. Dan akhirnya mau nggak mau kita stay bermalam di situ bang. Kita ngobrol-ngobrol sama laskar Bali di sana, bercanda-canda. Singkat cerita, pagi tiba, kita sarapan, pembelian tiket, kita berangkat nih bang. Berangkat dari Bali itu kurang lebih sekitar berapa ya, lupa gua, 2 jaman lah kalau nggak salah. Udah mau nyampe itu gue sempet ngabarin temen gue bang yang ada di Lombok, karena kan kebetulan kita punya teman di sana. Kita ngabarin, namanya itu beliau Bang Meler bisa panggilnya. Ngabarin, bang, saya udah mau nyampe nih, udah mau nyampe Lombok. Oh iya Bang Eza, tenang aja, nanti Bang Eza sampai situ kita udah nyampe kok. Bang Eza istirahat aja dulu, makan ngopi, nanti kita jemput. Oke siap Bang Meler. Nyampe lah nih kita di Lombok, pelabuhan Lombok. Sempat di sana kita ya sesuai planning kita lah, ngopi dulu, makan sejenak, rapih makan. Ternyata bener nih Bang Meler nelpon. Bang Meler nelpon. Awalnya kan kita pikir dijemput pas banget di pemberhentian masuk. Ternyata kita disuruh keluar bang, dijemput di luar. Oke lah, sampai tiba kita ketemu Bang Meler, ternyata dia bawa kolbak nih bang. Wah enak dong kita nikmatin suasana Lombok pada saat itu. Suara-suara kayak murotal Quran setiap masjid, sejuk hawanya ya kan.
planning kita awal kita mau langsung ke Pelawangan Sembalun, base camp Sembalun. Cuma karena mikirnya nggak mungkin nih kalau kita datang jauh-jauh ke Lombok, kita nggak silaturahmi dulu nih ke rumahnya Bang Meler. Akhirnya kita mampir ke rumah Bang Meler, ngopi-ngopi, istirahat, sholat. Nah, Nardi ternyata nih teleponnya bunyi nih Bang. Dan usut punya usut, ternyata temennya ini 3 orang udah ada di Lombok dan pengen ngikut pendakian kita. Akhirnya gue mengiyakan dong ya kan, karena nggak mungkin juga kan kita tinggal. Akhirnya janjian di sana di base camp Sembalun. Awalnya kita mau berangkat dari rumahnya Bang Meler pagi, ternyata pada ngebet dulu nih Bang, karena euforia mungkin udah pengen nikmatin pegunungan Rinjani ya kan. Nah, akhirnya malam itu kita berangkat juga tuh Bang, lanjut dari rumah Bang Meler kita nyampe di base camp Sembalun itu sekitar jam 7 malam. Dan ternyata di base camp Sembalun ini mungkin karena euforia pendaki pada saat itu lagi tinggi-tingginya ya, di bulan Agustus, padat, kita nggak dapat space lah buat istirahat. Akhirnya Bang Meler ini ngerekomendasi kita lah, ada kayak semacam tempat pendaki regis buat naik ke Rinjani, cuma nggak tahu tuh pada saat itu kita legal atau ilegal ya. Kira ya udahlah, mengiyakan daripada kita nggak dapet. Nggak jauh lah dari base camp Sembalun, kita ke kanan, di bawah turunan itu ada di pinggir jalan posko tuh Bang. Ternyata situ pendaftaran Simaksi bisa dari situ. Akhirnya kita di sana ngobrol, tanya-tanya tentang Gunung Rinjani, gimana treknya, gimana mata airnya. Nah, ternyata temannya si Nardi ini, Ega, sama kita sebut aja Boy lah. Boy sama cewek 1. Jadi kita total itu berangkat naik 1 perempuan, sisanya 4, 3, 7, 9. Cowok 9. Akhirnya pada ngebet tuh Bang. Sempet perdebatan di sana karena awal kita mau naik malam, naik pagi. Cuma karena pada ngebet, ya udah pada ngajakin naik malam. Gue orang yang pertama bilang enggak pada saat itu, karena gue berpikir dari 10 orang yang mendaki ini, terhitung lah Bang, cuma 3 orang yang sering naik gunung, sisanya pemula nih. Perdebatan, ya udahlah, kita voting. Akhirnya gue ngalah, kita berangkat pada malam itu juga, jam 10 malam kita naik Bang. Ngurus Simaksi, ngurus peralatan, cek semuanya, briefing, berdoa, berangkat. Berangkat itu dengan posisi Nardi depan, gua belakang, sweeper. Selama perjalanan aman lah, sekitar 5 kilo itu aman Bang perjalanan, nggak ada kendala, kita masih ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Nah, tiba di persimpangan nih Bang, antara kanan sama kiri. Awalnya mungkin dia lupa si Nardi, dibilangnya kan harusnya ke kiri, dan ternyata Nardi sama rombongan gue nih ke kanan nih Bang. Yang gue bikin bingung, setelah gue belok ke kanan itu, harusnya kan naik gunung itu naik ya, bukan malah nurun. Kok nih treknya malah nurun Bang? Nurun. Akhirnya ketemu lah nih, kayak semacam jalan yang tertutup. Sempet si Nardi ini teriak, wah salah jalan, kata dia. Ya udah ngaso dulu, ngilangin panik. Gue izin lah nih Bang buat buang air kecil, minggir lah gue melipir ke kayak pohon-pohon besar gitu, lagi asik buang air kecil loh. Di jarak pandang di angka jam 9 ya, itu gue ngeliat kakek-kakek turun kayak orang ngasrak gitu Bang. Kakek-kakek cepet itu. Cepet. Cuma kan gue nggak mau terbawa sugesti, gue cuma ngalihin, oh mungkin nih habis dari sawah atau pegunungan ya kan. Gue hiraukan lah pada saat itu. Akhirnya gue nyamperin teman-teman gue bilang pukul mundur, ayo balik lagi. Mungkin tadi bener jalan yang sebelah kiri. Nggak lama gue pukul mundur, toto nongol nih pemuda dari arah samping gue nih, tiba-tiba muncul. Kaget dong gue, astagfirullahaladzim. Wah, ngapain Bang sini? Saya mau mendaki. Emang abang dari mana? Dari Jakarta Bang. Oh, abang salah jalan nih. Ini bukan jalurnya, abang ke sana.
udah malam nih bang, lebih baik mendingan istirahat dulu tempat saya, ngopi-ngopi. Biar nggak panik, nanti kayak saya kasih tahu jalurnya yang bener yang mana. Gue mengiyakan pada saat itu bang. Akhirnya gue mampir, nggak jauh dari pas belokan situ, ternyata itu rumah warga bang. Jadi pas gue ngelewatin kayak persawahan itu, ternyata balik lagi ke jalanan. Cuma beda. Akhirnya gue mulai masuklah ke rumah pemuda itu, ngobrol. Nah kebetulan tokoh utamanya yang gue sebut ini ya, gue nggak mau sebut nama asli ya bang. Pokoknya laki-laki inilah teman gue. Lagi ngobrol-ngobrol gitu sama ibunya yang pemuda ini, pamit, nggak lama gue sempet ditahan sama ibu-ibunya bang. Dia bilang, abang tolong dijaga temennya yang kecil, karena mereka dari postur tubuh emang dia paling kecil bang. Wah iya bu, pasti saya jaga kok, nggak mungkin lah saya tinggal. Iya tolong dijaga, hati-hati ya, jangan sampai dilepas. Iya bu, siap, tenang. Kira gue pamit, gue ngucap terima kasih, gue jalan lagi nih bang. Kita tuh ngelewatin hutan-hutan kali, wah lumayan jauh lah. Ketemu tempat yang dimana itu ada kayak petilasan, terus udah mulai apa namanya, hutan lepas. Di situ pemuda itu pamitan, cuma ngasih tahu, abang tinggal lurus sekitar 3 kilo, nanti ada persimpangan, jangan ke kiri. Kalau abang ke kiri, abang balik lagi ke base camp Sembalun. Abang ke kanan, nggak jauh dari sana, nanti pos 1. Oke siap bang, makasih banyak. Akhirnya gue pamitan, gue berangkat lah, jalan santai. Ketemu nih persimpangan yang dibilang pemuda itu. Ketemu di sana, sempat kita break dulu sebatang, nyantai-nyantai, nyari napas, rapi, kita berangkat nih bang. Sampai di pos 1 itu sekitar jam 11 malam pada saat itu. Awalnya kita mau planningnya itu ngecamp di pos 3. Tapi karena cuaca di sana mungkin udah mulai dingin, dan bawa perempuan juga kan kadang fisiknya mungkin nggak sama kayak laki ya bang ya. Sempat udah mulai ngedrop di situ, gue bilang di pos 2 aja deh kita istirahat. Nenda, kita masak di sana, istirahat di sana, tidur. Ya udahlah deal, berangkat lagi tuh dari pos 1. Sampailah nih di pos 2. Nah di pos 2 itu kan kayak ada tempat-tempat singgah gitu ya, kayak dari bambu-bambu gitu. Kita bikin tenda di sana bang. Bikin tenda, masak, rapi masak, makanlah nih. Sebagian masuk tenda. Di luar tenda gua, Marker, Nardi, Baba, yang temannya Marker ini yang dari Bali. Ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa. Ketika kita sambil ketawa-tawa itu, kita dengar suara bang. Suara. Awalnya samar-samar pada saat itu. Wah, suara apaan tuh? Dirawin sama anak-anak. Itu jelas itu suaranya? Jelas bang. Kenceng? Jelas. Dan akhirnya kita ngobrol lagi. Suara itu muncul lagi bang. Wah, naik bulu kuduk merinding. Nah, ternyata si Marker ini nantangin banget. Yang ucapannya seperti ini. Lu kalau berani ketawa sini depan muka gua ada. Jangan berani ngetawa di gua. Setelah itu hening tuh bang, cuaca mulai dingin banget. Dia masuk tenda, gua berdua nih sama si Baba masih tetap stay di luar, ngerokok, ngopi. Sejauh mata memandang sabana luas, banyak bintang-bintang. Namun nggak jauh dari beberapa menit itu kan, karena kita pakai headlamp ya, iseng madep ke sana. Dari sana itu ada sosok pendaki perempuan pada saat itu. Gue berpikir, wah pendaki malam-malam, gila juga nih cewek. Bayangin bang, jam 12 malam cewek sendirian, kan nggak mungkin. Nah, pas dia jalan deketin itu, gue senterin lebih jelas dong bang. Lu tahu bang yang gue lihat? Rambutnya acak-acakan, matanya kayak mau keluar. Buset. Serius. Sininya udah darah-darah. Wah kaget, gue istighfar, gue cabut langsung, gue ajak Baba masuk tenda bak. Masuk tenda, setel murotal sama anak-anak. Tak, lu ngapa? Udah setel aja, udah setel. Paksain tidur,
alhamdulillahnya bisa tidur bang. Pagi tiba tuh sekitar jam 8:30, kesiangan kita. Bangun di jam 8:30 kita masak, buru-buru packing, kita mulai tuh nge-trek lagi. Jalan jam 10 kita pada saat itu, jam 10 pagi. Jalan, wah mulai trik tuh bang pada saat itu. Tiba-tiba hujan bang. Hujan, kita pakai jas hujan, nggak jauh kita ngelangkah, terang lagi, panas lagi. Kira kita lepas lagi jas hujan, kayak ada jembatan di bawahnya mata air. Pas kita ngelongok set, ternyata udah banyak bule nih bang, turis-turis pada lagi istirahat. Situ sempat kayak ada bercandaan, asik juga ya jadi bule nyewa porter, tinggal duduk, dipotongin semangka, disediain makan. Tau gitu kita porter juga nih, nyewa porter. Gua bilang jangan, udah kita nikmatin aja perjalanan kita. Akhirnya di situ berhenti di pos 3, sempat ngambil air tuh bang sebagian. Ngambil air, ternyata kita kasihkan bang di situ karena view-nya bagus banget sih pada saat itu. Kita kasihkan pada foto-foto sore tiba sekitar jam 3. Kira gua bilang dong anak-anak bergegas, ayo, udah sore nih, udah bakalan nyampe kita. Ya udah yuk berangkat lagi, berangkat sampai mau menuju pos 4 ada keramaian nih bang. Ya mungkin bisa dibilang ranger atau pihak-pihak tim SAR sana lah. Ketika kita berhadapan itu, gua yang ditegur sih pada saat itu. Abang dari mana gitu? Dari Jakarta. Berapa rombongannya? 10 orang bang. Ada apa ya bang? Ketua rombongannya siapa? Saya. Kenapa ya bang? Dibisikin bang. Abang tolong dijaga rombongannya, jangan ada yang mencar. Karena di depan situ nanti sekitar 500 meter di situ kita lagi ngevakuasi janin bayi. Hah? Janin bayi? Yes. Ya Allah. Kaget gue langsung, "Pak, serius lu bang?" Iya benar, makanya nanti lewat aja. Jangan foto-foto, jangan tanya-tanya, langsung jalan aja. Wah, langsung feeling gue nggak enak bang, hati gue. Anjir, siapa yang tega ngelakuin ini di sini ya kan? Dan gue takut bakalan terjadi apa-apa nih. Namanya gunung kita kotorin kan, penghuninya takutnya marah ya kan bang? Was-was loh gue di saat itu. Gue mulai bilang ke rombongan, jangan jauh-jauhan, dempet-dempetan ya. Kenapa emang bang? Nardi nyamperin gue, ada apaan lu? Tumben-tumbenan anak-anak suruh pada dempet. Sama gue nggak mau bilang bang pada saat itu. Dan akhirnya gue bilang lah, mau nggak mau ke dia. Gue bilang ke Nardi, nyet, tadi pihak tim SAR atau ranger sana bilang di depan ada yang lagi evakuasi janin. Kita harus hati-hati, suruh jaga rombongannya, jangan sampai terpencar. Wah kaget tuh dia, anjrit, ini bakalan kena teror nih buat kalau kayak gini. Udah, jangan mikirin macem-macem. Kita naik gunung ya niatnya naik, bukan buat macem-macem pada saat itu. Kira udahlah jalan, nggak jauh, 500 meter, seperti apa yang dibilangin tim SAR-nya itu bang. Gua lihat kayak polis lain, banyak kerumunan orang, sama kantong jenazah. Gua ditegur, jalan, jangan berhenti di sini, berhenti di pos 4. Iya siap bang, siap. Gua ngelirik dong, dikit set kantong jenazah nih. Ada segini bang, kecil. Gua lewatin, berhentilah di pos 4. Karena kan posisinya udah mau masuk ke 7 Bukit Penyesalan. Makan power banyak. Waktu udah mulai sore, air menipis. Akhirnya gue bilang ke Nardi, ambil air, istirahat sebentar, baru kita naik. Diambil air, rapi ngerokok, ngopi, naiklah kita nih Pelawan Sembalun. Jalan, wah itu mulai tenaga kita udah kekuras banyak tuh bang. Karena treknya begini ya. Jalan, curam ya. Iya, tiba-tiba bang, yang gue bikin aneh, gelap. Posisi jam 5, gelap kayak malam. Tiba-tiba mendung. Bukan mendung lagi, bener-bener gelap kayak malam. Angin kencang banget bang, pohon segede-gede gini nih, goyang. Rombongan gue pada panik dong, karena kan mereka pemula, nggak tahu nih keadaan gunung itu nggak bisa ditebak ya kan. Panik mereka, pada kayak dempetan gitu. Ini kenapa nih?
udah jangan panik, kita jalan dempetan aja, jangan sampai mencar. Ternyata kita kebelah nih bang, jadi 2 rombongan. Nardi berlima, gue berlima nih di belakang. Nyampe di bukit 3, 4, 5 aman. Nah mau nyampe di bukit ke-6, salahnya gue, tapakan gue salah kaki bang, maksudnya salah pijakan gue. Akhirnya gue jatuh, kaki gue nih geser begini bang. Teriak gue lepas, gue banting, ternyata engsel gue geser. Gue mau nangis pada saat itu bang, cuma karena ngeliat rombongan gue pada panik, gue coba buat menangin mereka lah, anggap ini nggak kenapa-napa gitu. Kira yaudah, sempet ada kayak udah kita ngecamp di bukit ke-6 nih, sempet tapi pada saat itu 3 temennya Nardi ini yang ketemu di Lombok kekeh tetap pengen naik sampai ke Pelawangan Sembalun, tempat camping terakhir. Sempet ada perdebatan di situ, ya biasa lah perdebatan teman-teman yang emang udah kenal deket. Kayak gua sama Nardi itu kayak hampir mau berantem bang pada saat itu, bisa dibilang hampir mau pukul-pukulan mungkin. Cuma akhirnya kita nurunin ego kita pecah. Nardi tetap nemenin temennya si Ega ini bertiga buat sampai ke Pelawangan Sembalun, sisanya gue yang bakal jaga nih di bukit ke-6. Oke lah, deal. Dia berangkat, gue istirahat di situ bang. Nah petaka si laki-laki teman gue ini nih mulai di sini bang. Ketika lagi ngaso di luar, cuaca emang dingin banget bang. Cuaca dingin banget bang pada saat itu, bisa dibilang 3 derajat Celcius pada malam itu. Gue suruh pada pakai jaket, ngerokok di luar, ngopi. Tiba-tiba si laki-laki ini teriak bang, wah gitu. Gue kaget tuh, lu kenapa? Langsung nunjuk ke arah pohon yang ada di jam 1 bang. Bang, itu apaan tuh bang? Turun dari pohonan, perempuan. Gue lihat tuh, nggak ada apa-apa pada saat itu. Lu yang bener apa? Halu lu ya? Bang, itu bang bener bang, turun bang dari pohon. Jadi menurut versinya yang dilihat, ada sosok perempuan turun dari pohon, nyerong. Harusnya begini, cuma nyerong dia. Bikin dia panik, dia langsung kayak orang kejang gitu bang. Akhirnya mau nggak mau gue masukin tenda dong pada saat itu. Udah masuk tenda, gue sleeping bedin, gue kasih air hangat nih, minum nih. Kira gue keluar lagi lah, keluar tenda. Nah lagi asik ngobrol ini, ternyata si Baba sakit perut bang, nangis di dalam tenda. Aduh, merintih lah pada saat itu. Gue pikir kan si laki-laki ini ya, duh kenapa lagi sih ini orang. Gue buka tenda, beda orang ternyata, si Baba. Udah, lu ngapa Bak? Perut gua sakit. Gue pegang perutnya, keras nih bang. Waduh. Cuma gue lihat kayak ada bekas jahitan bang pada saat itu di perutnya dia. Awalnya dia nggak ngaku. Ternyata seminggu sebelum dia berangkat naik gunung, dia habis operasi usus buntu. Wah, makin panik gua, anjir dalam hati gua. Gua nggak bawa obat buat penghilang ngilu lagi pada saat itu. Akhirnya mau nggak mau gua kasih CTM bang 2 biji biar dia tidur pules. Nih minum. Apaan nih? Udah minum, kasih CTM. Selang 30 menit tidur dia pules. Gua keluar lagi, cuaca makin dingin. Udahlah masuk tenda aja, kita istirahat. Tidur tuh bang. Jadi dari 6 orang ini satu tenda, gue tidur di pintu tenda bang begini. Saking kagak muatnya tuh tenda buat berenam. Tidur, bangun itu sekitar jam 10 pagi. Bangun, kita rapiin tenda, kita mulailah nih naik ke arah tempat mereka nenda nih, sinar dia sama rombongannya kan, karena udah janjian malam itu. Nah di pertengahan jalan menuju Pelawangan Sembalun, si Madun ini jalannya lama banget bang, setapak 2 tapak berhenti, lama 10 menit 15 menit. Gue yang posisi karena lapar, gue bilang sama dia, ayo buruan, gue lapar nih, gue bilang. Dia malah ngotot, udah tinggal gue aja, kayak anak kecil aja gue.
dijagain. Senewon dong gua, anjrit lu, gua peduliin malah begini tuh ya. Lu tuh pemula, bukannya gua mau ngecilin lu nggak tahu gimana gunung tuh ya kan. Akhirnya gua tarik keril, gua tendang pantatnya bang, naik lu, keril gua yang bawa. Jadi posisi gua bawa keril yang beratnya itu hampir 20 kilo dan bawa keril lagi depan. Jadi depan belakang gua bawa keril, naik. Gua teriakin marker, lu nyampe ke Nardi suruh turun Nardi, bawa nih keril 1. Pas dia nengok kaget, buset, lu bawa keril 2 bat, udah lu cepetan jalan. Gua jalan tuh langak longok ke Sandung. Akhirnya nggak lama udah mau nyampe Pelawangan Sembalun itu, Nardi turun bang. Akhirnya gua lemparin keril gue yang belakang, tuh lu bawa. Kerilnya berat banget gua bilang. Jadi pas diangkat sama dia, anjir berat banget nih keril. Lu rasain deh tuh ya kan, gimana gue yang bawa dari bawah. Akhirnya nyampe tak di tempat mereka tenda tuh. Akhirnya udah dibikin tenda, 3 tenda. Kita istirahat, foto-foto, ngisi tenaga buat summit pagi bang. Nah di situ gue tertidur tuh bang, sekitar jam 8 itu gue tertidur. Kebangun jam 10. Dan ternyata pas gue keluar ada 2 orang yang kagak ada nih bang pada saat itu. Si laki-laki ini sama si Pajar. Gua tanya dong, gue cari tahu kemana ini 2 anak. Ternyata mereka ke Pelawangan 3 Sembalun nyari air. Gua tanya dari jam berapa, emang nggak ada yang lebih gede, harus yang paling kecil langsung ngambil air. Dia yang mau, kata dia. Jalan dari jam berapa? Dari jam 6:30. Buset. Kok nggak nyampe-nyampe, gue bilang. Lu gila kagak lu samperin? Kagak, dia tahu kok kan tadi awalnya sore ngambil air sama gua. Oh ya udah, gua tungguin bang sembari ngerokok ngopi. Gua iseng lihat jam 10:30 nih, kok nggak nyampe nih orang. Gua langsung ngambil headlamp gua sama senter, gua bawa 2 nih. Set, gua rencana mau nyamperin dia lah. Baru nyampe Pelawangan 2, ternyata dia datang nih bang. Cuma dengan raut wajah mukanya udah bener-bener kosong lah pada saat itu. Kosong dicampur panik atau capek gimana gue nggak ngerti lah. Cuma teriak, bang, weh mana aja lu? Gue omelin tuh bang, bego banget lu, sampai gini hari baru turun. Iya bang, udah ke tenda aja dulu bang, tenda. Akhirnya ke tenda, si laki-laki ini ngajak gue ngobrol bang. Dia bilang, bang, gue mau ngobrol nih, cuma jauh dari tenda yuk. Ya udah ayo, gue bilang. Di situ dia bilang bang sama gue, ketika dia ngambil air, karena kan posisi mata air itu ada yang sebelah ke kanan gitu, ada yang turun lewatin batu besar. Nah ternyata dia ngambil air itu yang lewatin batu besar itu. Ketika dia, versi dia yang dia bilang, ketika dia lewatin batu besar itu, tiba-tiba sejauh mata memandang dia putih semua bang. Jalanan pandangannya semua putih, bener-bener putih. Ya kalau di hutan kan pasti kan ada pohon-pohon ya. Yang dilihat ini putih semua bang, putih. Dan ternyata kanan kirinya itu bisa dibilang kerak ya, kerak putih. Sama kayak bukan siluman juga sih kalau ya, yang dilihat ya emang bener-bener kerak putih, jejer bang, gede-gede banget kalau kata dia, ngelilingin dia. Dia panik tuh pada saat itu. Cuma karena mungkin tatapan keraknya, dia bilang tatapan keraknya ini serem banget, akhirnya bikin mental dia jatuh. Dia lari, mondar-mandir, nggak ketemu jalan tuh bang, bener-bener semuanya tuh putih kalau kata dia. Nggak ada namanya gelap-gelap sedikit tuh, bener-bener putih. Dan akhirnya sampai dia bener-bener capek lari-larian itu, dia ngeliat kakek-kakek bang di pojokan. Ya compang-camping sih kalau kata dia, bawa kayu, dia nyamperin lah kakek-kakek itu, cuma dibilang apa sama kakek itu, bawa ini untuk pulang. Iya kak, diterima sama laki-laki ini, diterima, dibilang terima kasih, kamu lari aja sejauh kamu capek, pokoknya nanti ketemu cahaya gelap, kamu samperin itu cahaya gelap. Diikutin lah perintahnya, lari sampai capek kata dia.
ketemu lah tuh buletan gelap yang dia bilang itu kakek itu. Nah, alhamdulillahnya ketika dia deketin cahaya gelap itu, balik lagi bang, balik lagi ke tempat yang ngelewatin batu itu. Temennya nunggu di batu itu, jadi temennya itu nunggu di batu, dia masuk sendiri. Pas dia kaget ngeliat temennya, wah alhamdulillah dipeluk tuh si Pajar. Si bego lu lama banget. Lama dari mana? Gua lari-larian sebentar doang. Ternyata dari dia lari-larian, dari dia masuk ke batu itu, posisi jam 7 sampai jam 10 malam bang. Set. Cuma dibilang ama yang masuk ke si laki-laki ini, dia cuma sebentar lari-larian. Nggak masuk di logika gue lah pada saat itu. Lu halu kali. Gue bilang, enggak bang, jelas banget. Kalau itu tuh kayak kerak-kerak Hanuman kata dia, ada rajanya. Gue bilang, yaudah lu istirahat tidur, kita mau summit pagi. Ini udah jam berapa nih? Udah jam setengah 12, istirahat lu. Jam 2 kita harus ngetrek noh ke Rinjani. Yaudah iya bang, istirahat. Gue bangunin lah jam 2 bang. Ayo bangun, ayo kita summit. Summit lah jam 2. Nah kebetulan dari 10 orang ini 2 orang kagak ngikut bang, si Baba sama perempuan. Yang perempuan ini ternyata datang bulan bang. Malam itu. Ya udahlah kita jalan berdelapan. Perjalanan alhamdulillah sampai puncak itu walaupun lama ya. Sampai puncak jam 10 pagi. Alhamdulillah ya. Kita foto-foto, tawa-tawa, sempat ngobrol juga sama pendaki dari Malaysia pada saat itu. Sekitar jam 11 kita turun, nyampe di tenda Pelawangan pertama. Awalnya kita kan mau turun lewat Senaru planningnya, cuma karena ngeliat keadaan Baba mulai ngedrop, yang perempuan datang bulan, laki-laki ini habis ngalamin teror malam itu ya kan. Gue bilang dengan alasan kita turun balik lagi aja Lot Sembalun, jangan Lot Senaru. Perbekalan kita habis, cuaca lagi ekstrim, sempet kayak ada apa ya, rasa kayak penyesalan lah. Nggak jadi lah, ngerasain segala anakan nih. Ya mau nggak mau lah ya kan. Next time mungkin ada waktu, ada rezeki, ada sehat, kita bisa balik lagi. Ya udahlah, dengan terpaksa kita packing, turunlah Lot Sembalun. Turun sampai di pos 3 itu kita sekitar jam 6 ya, jam 6 malam. Ternyata Baba di situ kakinya sakit lagi bang. Kira mau nggak mau gue nanya nih sama tukang-tukang dagang di sana, bang kira-kira ojek gunung masih ada nggak ya jam segini? Oh ada, kalau telepon, kalau urgent mah boleh nggak teleponin lah tuh. Di situ akhirnya nyewa 4 motor bang. Yang naik motor itu Baba, laki-laki ini, Ega, sama si yang perempuan. Akhirnya kita berenam ya, turun jalan kaki tuh. Kita turun jalan kaki, sempet kita tersasar, masuk ke hutan lebat. Kita harus balik lagi, ketemu jalan lagi, kesesat lagi. Wah, parah sih pada saat itu pendakian. Nyasar mulu pada saat itu. Dan alhamdulillahnya kita sampai di base camp pertama kali kita registrasi itu sekitar jam setengah 12 malam. Jam 12 malam, akhirnya toto ada Kang Urut nih bang. Akhirnya gua ngurut, sempat dibilangin, itu temennya kenapa? Yang laki-laki itu ditunjuk. Emang aslinya begini, atau emang dia diganggu sama penghuni gunung? Gelogatnya aneh. Gua bilang, enggak kok nggak diganggu. Gua nggak jujur bang pada saat itu, salahnya gua mungkin ya. Gua bilang nggak kenapa-napa ya, mungkin kayak gitu. Dan akhirnya karena mungkin jatah libur kita dikit, akhirnya kita nggak lama-lama di Lombok, kita pulang ke Jakarta bang pada saat itu. Pulang dengan selamat sampai rumah masing-masing. Sebulan lah kita ketemu lagi nih, jumpa ngopi-ngopi. Nah si laki-laki ini nggak ada nih bang, nggak hadir. Nah, usut punya usut, si Pajar, bukan si Pajar sih, si Baba buka obrolan bahwasanya laki-laki ini setengah. Ya Allah, itu setelah kejadian di gunung itu ya. Buset. Ya mungkin itu aja sih bang yang bisa gue bagi cerita gue. Itu jadi pas udah begitu tuh sampai sekarang gitu bang? Ya
Kalau bisa dibilang ya sampai sekarang. Cuma udah mendingan lah. Belum. Iya, nggak kayak awal-awal. Udah mulai nginget orang. Gitu bang. Gue pengen nanya nih bang. Jadi tuh pas namanya kelihatan putih semua, itu jalanan, itu sempat nggak ada yang lihat rajanya, raja keraknya? Ngeliat. Kalau yang dia bilang sih, iya kayak apa ya? Topi atau gimana? Cuma kuning warnanya. Pakai mahkota. Mahkota ya? Mungkin mahkota. Kayak apa sih? Kayak jenggot-jenggot putih gitu. Cuma berdirinya begitu. Itu sih yang dibikin dia takut banget. Jadi tuh kayak mungkin centeng-centengnya pada cuma busungin dada doang gitu. Itu bang. Jadi itu pas namanya ketemu kakek itu dia dibawain berupa apa itu? Akar. Akar doang, akar pohon. Akar pohon. Cuma setelah sampai di tempat anak-anak, akar itu dibuang sama dia. Nggak dibawa pulang. Berarti yang dibilang dari tim SAR-nya itu yang suruh ngejagain rombongan gitu, abang ini apa namanya kagak megang omongan tersebut atau? Ya enggak, mungkin kan awalnya begini bang, karena persepsi gua ya pribadi di situ mungkin kan karena lagi ada ya amit-amit ya, maksudnya musibah lah pada saat itu, orang buang janin. Ya gue berpikir kan cuma mungkin takutnya ntar ada teror-teror apa, dan gue nggak kepikiran sampai temen gue ngerasain itu. Ya mungkin di luar dari itu, entah kesalahan apa yang dia buat, gue nggak tahu. Satu lagi nih bang, nah ya si cewek itu ngikut naik ke atas apa tetap di perkemahan? Tetap di tempat kita camping di Pelawangan pertama. Dia nggak ikut puncak. Ikut ke puncak ya? Enggak, karena dia nggak berani. Mungkin fisiknya juga udah mulai drop kali ya. Nyampe ke bawah itu sekitar jam berapa kira-kira? Mereka sih nyampe di bawah sekitar jam 8 bang. 8? Nggak jauh, 2 jam mereka nyampe. Ya gua ini yang pada jalan kaki. Jam setengah 12 malam. Oke sob, gimana ceritanya? Buset, kalau gua main namanya di pendakian gitu mah gua, wah udah nyerah gua. Nggak bakal mau ngikut-ngikut dah kalau kayak gitu caranya mah. Bulu kuduk gua sampai pada berdiri. Satu lagi, bagi kalian yang suka dengan video gua, tetap masih gua tunggu like, komen, dan subscribe dari kalian semua. Dan jangan lupa subscribe juga Selatan Jakarta ya. Kita ketemu sama hostnya di sini ya. Kunjungi juga tuh sob, lihat video-videonya, banyak yang menarik tentang pendakian ya bang. Yes bang. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan gua kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next time. Bye bye.